disebut utusan. Menurut kitab saya Isa Mbak, betul. Betul, Yesus disebut Terus, utusan. iya, Tapi Nabi. utusan yang seperti apa? Oke. Oke. Sudah, nggak usah ditambah-tambah. Ya, oke. Ya karena begini Pak, Saya kan sambil berbicara sama begini dengar. Berbicara tentang Al-Masih itu memiliki 3 jabatan gelar sebagai imam, Oke. raja dan utusan. Itu bicara tentang Al-Masih. Karena Al-Masih di dalam bahasa Yunani namanya Kristus. Di dalam bahasa Ibrani Oke. namanya Mesias. Oke. Pertanyaan saya kepada Bapak. Sudah, saya. Oke, lanjut. Al-Masih itu nama atau gelar? Gelar. Kalau menurut orang Yahudi, Al-Masih itu adalah gelar. Menurut Kristen, Al-Masih adalah Iya. gelar. Menurut Islam, Al-Masih adalah Nama. gelar atau nama? Gelar. Gelar. Saya tanya sekali lagi, ulang. Apakah Al-Masih adalah gelar? Gelar. Masa enggak dengar? Oke. Supaya saya tidak salah kuping. Gini dulu, RK. Enggak, biar aku nggak salah kuping nih. Al-Masih adalah gelar? Gelar. Oke. Udah murtad kau. Baca. Kamu Lihat ini, dan kalimatnya namanya apa? Iya, Al-Masih, namanya Isa Al-Masih. Kenapa di sini nggak bilang gelar? Lah, kamu kan nggak ngerti Pertanyaan bahasa saya, Arab. Al-Masih itu nama atau gelar? Gelar. Ya, salam saudara, jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya, saudara, Kristen dan Islam yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan debat atau diskusi terbuka yang seru dan menarik teman-teman ya, antara apologet Kristen yaitu saudara RK dengan seorang bapak Islam tentang siapa Isa Al-Masih. Ini seru teman-teman. Ya, diskusi ini bertujuan untuk saling belajar, bertukar pikiran, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Ya, diskusi ini bukan untuk cari siapa menang dan siapa kalah teman-teman ya, tapi untuk saling belajar ya. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sekarang kita diskusi tentang Isa Al-Masih, Pak. Kita kembali ke topik. Bisa? Ya. Bisa. Oke, sekarang kita bicara tentang Isa Al-Masih. Menurut Bapak, siapa Isa Al-Masih? Isa Al-Masih sama dengan Yesus, dia utusan, betul? Saya tanya Isa Al-Masih menurut kitab Betul. Bapak. RK. Ya, Yesus disebut Iya, utusan. menurut Betul. kitab saya Isa Mbak, betul. Betul, Yesus disebut Terus, utusan. iya, Tapi Nabi. utusan yang seperti apa? Oke. Oke. Sudah, nggak usah ditambah-tambah. Ya, oke. Ya karena begini Pak, Saya kan sambil berbicara sama begini dengar. Berbicara tentang Al-Masih itu memiliki 3 jabatan gelar sebagai imam, Oke. raja dan utusan. Itu bicara tentang Al-Masih. Karena Al-Masih di dalam bahasa Yunani namanya Kristus. Di dalam bahasa Ibrani Oke. namanya Mesias. Oke. Pertanyaan saya kepada Bapak. Sudah, saya. Oke, lanjut. Al-Masih itu nama atau gelar? Gelar. Kalau menurut orang Yahudi, Al-Masih itu adalah gelar. Menurut Kristen, Al-Masih adalah Yes. gelar. Menurut Islam, Al-Masih adalah Nama. gelar atau nama? Gelar. Gelar. Saya tanya sekali lagi, ulang. Apakah Al-Masih adalah gelar? Gelar. Masa enggak dengar? Oke. Supaya saya tidak salah kuping. Gini dulu, RK. Enggak, biar aku nggak salah kuping nih. Al-Masih adalah gelar? Gelar. Oke. Udah murtad kau. Baca. Kamu Lihat ini, dan kalimatnya namanya apa? Iya, Al-Masih, namanya Isa Al-Masih. Kenapa di sini nggak bilang gelar? Lah, kamu kan nggak ngerti Pertanyaan bahasa saya, Arab. Al-Masih itu nama atau gelar? Gelar. Nah, ini kenapa di sini bilang nama? Namanya Isa. Al-Masih Mana itu gelar di gelar. sini? Nah, itu bodohnya kamu. Kamu Loh, nggak kok ngerti nggak bahasa tahu? Arab. Loh, kan gue tanya. Kalau Isa adalah gelar, kenapa di sini bilang nama? Oke, kalau mau main bahasa, Ya kan, gue coba. tanya. Isa nama Al-Masih, Isa Al-Masih nama atau gelar? Iya. Gini, Dia bilang Rika. gelar, tapi di sini bilang nama. Yang benar yang mana sih? Gini loh. Gini, hati-hati. Al itu adalah al-makrifat yang menunjuk Al-Masih yang diurapi kalau dalam bahasanya kamu. Siapa yang Oke. mengurapi Isa Al-Masihmu? Kenapa? Kan Isa disebut Al-Masih karena diurapin, betul? Ya, benda Siapa itu yang dalam mengu- bahasa? Ya, tunjukkan dalam hadis maupun Quran. Siapa yang mengurapi Isa Al-Masih Isamu? Artinya, Eka,
Kalau Kan ada lo yang bilang diurapi, Al-Masih itu artinya yang diurapi. Gua bertanya, siapa yang mengurapi Tentunya- Isa sehingga disebut Al-Masih? Oke. Kalau ada yang mengurapi, berarti dia ada yang menciptakan. Siapa yang mengurapi? Gua tanya. Tentunya Allah. Mana datanya? Sang, Mana sang datanya? pencipta. Ya Mana Al-Masih itu dari siapa? Mana Kata-katanya datanya? Al-Masih dari siapa? Mana datanya? Kata-kata Al-Masih dari siapa? Kata-kata Mana Al-Masih datanya? dari siapa di situ? Coba Mana buka datanya? ayatnya tadi. Ayatnya tadi buka. Oke. Oke. Saya suka main-main dengan itu. Senang, saya senang juga. Oke. Kata Al-Masih Dan dari siapa? Dari ketika- Allah. Coba, iya dari Allah. Dan ketika Nah, yang sekarang menyebutkan Allah itu, kalau ayat Allah itu. bilang itu Al-Masih, kenapa di sini nggak bilang gelar? Ya, makanya Nah. kamu itu. Nah, kan di sini kalau Allah yang mengurapi, kenapa di sini nggak bilang gelar? Kenapa bilang nama? Gini, Lah. Abu Bakar coba perhatikan. Enggak, Dengerin gua dulu, tanya jangan gini, kamu- coba lu diam dulu. Gua tanya gini, kalau Allah yang biar mengurapi kamu Isa paham. Al-Masih, gua sepakat. Oke. Kamu nggak ngerti bahasa Arab, bro. Kamu Gua nggak ngerti tanya, bahasa makanya Arab, gua bro. tanya, kenapa di sini bilang nama? Kalau Allah yang Nah, mengurapi, kenapa makanya nggak bilang dengerin gelar? dulu, jangan dengerin. Karena kamu nggak paham, saya analogikan. Seperti gini, bro. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oke. Namanya Abu Bakar itu As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena dia jujur. Itu namanya gelar yang diberikan kepada Abu Bakar. Gitu, bro. Nah. Kalau mau belajar bahasa Arab, bro. Terus hubungannya dengan Al-Masih apa? Nah, hubungannya sama. Al-Masih dengan As-Siddiq itu sama-sama gelar. Kalau kamu mau belajar bahasa Arab, ayo. Coba gini aja. Oke. Saya tunjukkan dulu. Kamu kan sudah menunjukkan Oke, data. silakan, Saya mau tunjukkan. menunjukkan data, oke? Silakan, tunjukin datamu. Oke, siap. Nah dulu, bro. Santai, RK. Tunggu, bro. Kenapa jadi jeda? Kok jeda? Bukan tidak. Ini mau menampilkan. Oke, tunggu. Coba. Sorry. Saya Coba, ikuti ini. permainanmu. Oke, saya juga akan ikuti permainannya, bro. Oke, kita pakai data ya. Oke, saya pakai data. Oke. Oke. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, saya sudah Getsemani. diskusi. Itu data dari mana? Oke. Nih di Injil Lukas, Markus, jangan Lukas. Injil, pakai Al-Quranmu. Kenapa sih? Bah, kan Bah, Hey. pakai Al-Quranmu dong. Pakai Al-Quranmu. Kan kamu tadi pakai Al-Qur'an. Lah pakai Injil, Al-Quranmu bro. dong. Jangan dong. Kan harus lengkap Al-Quran kan sempurna. Ini kan kitab orang kafir, gak boleh dipakai, bro. Itu kitab Kamu orang apa tadi kafir. pakai? Kamu pakai Masa kau kitabnya berarti kau orang membenarkan Islam tadi, Alkitab? bro. Kamu kok pakai Al-Qur'an tadi, bodoh? Saya pakai atas dasar pertanyaan, bukan pembenaran. Saya mau tanya juga, bro. Nah, silakan. Saya Kalau mau tanya atas dasar juga. pertanyaan, silakan. Bukan atas pembenaran untuk menunjukkan kebenaran kamu. Nih, makanya jangan kejang-kejang, dengerin dulu saya Nggak ada ngomong. kejang-kejang, santai. Saya akan bandingkan. Silakan. Saya akan bandingkan, bro. Oke, karena gini, saya diskusi dengan orang non muslim. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Hanya Nggak. orang gila yang berdoa kepada diri sendiri. Coba Betul. ini perhatikan. Saya bukan manis. Betul, saya bukan manis. Betul. Saya bukan manis. Untuk diri sendiri. Dia berdoa kepada Bapa di surga karena saya bukan manis. Berdoa kepada diri sendiri, bukan saya. Oke. Kalau memang seperti itu, Bapak di surga ini sudah, kalau kamu sudah bilang ini berdoa untuk diri sendiri, selesai. Oke, Selesai. ya. Memang saya nggak percaya itu. Oke. Terus Gini. Mana ada orang yang mengatakan saya seperti ingin mati sabar, rasanya. kita Ingin mati kembali pada siapa? Al-Masih tadi, belum selesai. Nah, Al-Masih saya- itu belum selesai. Oke, lanjut. Kita belum selesai. Itu, bro. Nah, sekarang kau dengar Enaknya baik-baik. kamu. Ini. Nah, sekarang kau dengar dulu, kau dengar dulu. Coba kau dengar dulu. Berbicara tentang Al-Masih. Al-Masih ini dalam bahasa Yunani Kristus. Sepakat? Ya nggak tahu, saya nggak Enggak, saya bahas tanya, Yunani. sepakat atau tidak? Secara bahasa begitu. Artinya apa? Ya, Al-Masih artinya Kristus. Iya, Kristus itu apa? Nah, Kristus artinya pribadi yang diurapi. Oh iya, sama. Dalam Nah. bahasa Arab sama, masa hayam sahu. Oke, berarti sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke. Isa. Berarti Al-Masih adalah Yesus. Kristus, sepakat? Ya, Kristus dalam bahasamu. Oh, sepakat tapi dong, kalau sepakat dalam enggak? Enggak, sepakat atau Oke, tidak? sepakat dalam artian yang diurapi. Al-Masih disebut Kristus? Ya, kalau dalam bahasamu. Sepakat?
Sepakat. Oke. Saya ikuti narasimu. Saya ikuti Sekarang narasimu. Al-Masih di sini disebut sebagai juru selamat. Ya, sama. Oke. Betul? Betul, betul. Ah, sekarang kau percaya Yesus adalah juru selamat? Oke, saya percaya. Gini bro. Di Percaya? dalam Islam. Nah, sabar. Kau percaya Yesus adalah juru selamat? Karena dia adalah Percaya, Al-Masih? semua utusan adalah juru selamat Oke, untuk menyelamatkan. semua utusan adalah juru selamat. Sepakat. Sekarang, jika kau mengatakan semua utusan adalah juru selamat, tunjukkan satu data di dalam kitabmu, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, atau Nabi Muhammad pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia juru selamat, silakan. Oke. Di dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpinnya, dia akan selamat. Tapi keselamatan dalam Mana datanya? Islam tidak Surah berapa? sama. Surah berapa? Oke. Kan kamu sering sudah dengerin Ya ayat buka itu, dong, kan? surah berapa? Oke. Sebenarnya banyak. Kalau ya. Muhammad adalah juru selamat, surah berapa? Pakai data. Oke. Saya tunggu nih, surah berapa? Oke, tunggu dulu. Siap-siap kau ya, kena kau ya. Iya sudah, saya ikuti narasimu bro. Oke. Tenang, saya juga ikutin kamu kok. Oke, tenang ya. Hmm. Sambil lalu saya cari data, percaya kan kalau Isa Udah, dan tunjukkan dulu datanya. Tunjukin dulu datamu. nih lihat. Kalau Di- Muhammad juru selamat pernah nggak dia bilang akulah jalan kebenaran? Silakan. Oh, itu kan hanya kalau di Islam tidak spesifik seperti itu, bro. Oh, enggak. Juru selamat itu kan karangan Paulus. Kan dulu. Kok karangan Paulus? Kok Yesus yang ngomong akulah jalan kebenaran? Tunjukkan dulu datamu. Saudara-saudara, saksikan. Orang yang sirik. Tunjukkan dulu datamu. Iya, tunggu. Malam ini coba Ayo. kau renungkan. Di saat surah berapa itu? Surat An-Nur ayat 51. Surah An-Nur ayat berapa? Ayat Ayat berapa? 51. 51. Oke. Saya buka. 51, 52, 53. Baca semua, bro. Ah, mana coba? Mana Muhammad adalah Ini. jalan kebenaran? Ini Mana? lihat. Mana? Dan makanya saya bilang kenapa semua utusan itu jalan Mana? kebenaran. Dan lihat ini. Makanya buka itu kacamata dan barang Saya siapa baca. yang taat kepada. Oke, ini bro. Tunggu, bro. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dari takut kepada Allah, kepada Allah ya, jangan kepada Yesus, kepada Bapak, bro. Dan Kan saya bertakwa ikutin. kepadanya. Oke. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Oke. Jadi Ah, ini sebelum lagi, adanya Islam, Dan- bagaimana mereka taat kepada Rasul? Nah dulu. Saya ikutin maunya kamu dulu. Sebelum adanya Islam, bagaimana mereka taat kepada Rasul? Supaya mereka itu orang-orang yang beruntung. Maksudnya sebelum ada utusan gimana? Sebelum adanya Islam di abad ke-7, bagaimana orang-orang itu dikatakan beruntung? Sebenarnya Rasulnya belum ada. Islam belum ada. Yang orang Islam maksudnya. Coba gini. Kau ngerti bahasa nggak? Jangan blunder dong. Oke. Gini, sebelum Hati-hati. adanya Islam, sabar kau dengar dulu, biar kau memahami. Sebelum Islam itu ada, bagaimana caranya supaya ini berhubungan dengan surah An-Nur ayat 51? Mereka itulah orang-orang beruntung. Ya kan? Mereka yang taat kepada Allah dan pada Rasulnya. Dengar baik-baik. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Bagaimana caranya? Betul. Mereka dikatakan orang-orang beruntung sementara Allah Rasulnya Nabi Muhammad menjadi nabi pada usia berapa? 40 tahun kan? Oke. Nah, Iya, sebelum jadi 40 tahun itu bagaimana orang-orang bisa dikatakan orang-orang beruntung sementara Muhammad belum menjadi nabi? Yang nggak beruntung orang-orang itu yang masih belum mengikuti Nabi. Masuk neraka. Kan makanya kalau kamu kan Apakah Allah terlambat datang? Apakah Allah datang terlambat?
Sehingga Ini, bro. harus tunggu di abad ke-7 dulu. Kalau Allah itu maha pengasih, kenapa harus datang di abad ke-7? Bagaimana dengan mereka yang belum menerima Ini, kebenaran bro. sebelum abad ke-7? Halo. Oke. Halo, Sepuluh- jangan bingung. Ngapain? Ngapain saya bingung? Halo, Gini. mulai bingung Halo. sih, Ahmad. Rka, sudah matikan dulu itu. Jangan mainan. Coba dengarkan, Halo, dengarkan. Ahmad, jawab Ahmad. Makanya dengerin. Nah, dengar saya ulangi pertanyaannya ya. Sebelum Gak, kau dengar dulu biar enak. Berhubungan dengan surat An-Nur ayat 51, orang yang diajak oleh Allah dan Rasulnya termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang beruntung. Berhubungan dengan lagi surah Inna dina indallah Islamu, betul? Apa Fokus, Gini, bos. fokus. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana orang yang sebelum Islam ada, sebelum Muhammad usia 40 tahun menjadi nabi? Oh, iya. Di mana Allahmu? Bagaimana mereka dikatakan orang beruntung? Apa? Mulai, Oke. teman-teman, kabur aja ya. Gini. Hey. Bro, perhatikan. Ah. Setiap bangsa atau itu diturunkan Rasul sama sebelum No, saya Yesus nggak turun. tanya itu. Saya tanya bagaimana orang yang bisa selamat. Karena bicara sesuai dengan An-Nur dengan Inna dina indallahi Islamu. Ya, Agama yang tentunya, diridhoi di sisi gini loh. Allah adalah agama Islam. Nah, bagaimana orang-orang bisa selamat sebelum Islam itu ada? Kan diridhoi cuma agama Islam. Oke, makanya kenapa ayat itu turun ketika Islam itu datang menyempurnakan agama-agama kamu seperti orang Israel. Yesus Apa? itu datang itu untuk menyelamatkan umat Israel. Mana? Ayat ini muncul setelah Nabi Isa, bro. Berarti Kristen termasuk kebenaran. Ya benar pada Nah, saat sekarang itu. menjadi pertanyaan saya, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran berbicara tentang Kristen. Soalnya Nasrani dengan Kristen itu beda. Oke, gini, coba perhatikan ya. Tunjukkan data di dalam Al-Quran tentang Ya Kristen. makanya, saya akan tunjukkan. Oke. Kau kena di sini dua kali kau kena nanti. Ngapain kena? Itu menurut Makanya kamu, belajar bro. main catur biar tahu jebak orang. Ayo kalau mau main-main dengan saya. Oke, nih. Silakan. Awalnya Isa itu adalah utusan. Coba perhatikan ya, nih. Ya. Mana? Tantan. Mana? Ntar. Semuanya sama dengan Yesus utusan. Kau ngomong salahnya apa? Coba fokus dengan saya. Coba Iya, balik kamera iya, kau fokus dengan makanya- saya. makanya Kamu dia bawa data ngomong- kacau. Coba kamu balik kamera kau fokus dengan saya. Oke, enggak. Coba. Dengerin dulu. Kau hanya roll mouse kayak gitu. Saya pun bisa. Tantan. Coba kau dulu, balik kamera ntar. kau fokus dengan saya. Ntar dulu. Hey. Kamu kejang-kejang lihat ini, bro. Bingung enggak saya enggak kejam data website, Bro. Ini. Enggak akan saya perhatikan. kejam-kejam. Halo. Orang Katolik enggak akan kejam-kejam dengan data kayak begitu. Halo. Serius. Islam membenarkan Nabi Isa atau Yesus itu sama, bro. Cuma kesalahan kalian di sini, bro. Di An-Nisa ayat 171. Coba perhatikan. Kok kamu Wahai persalahkan ahli- kitab kamu sih? Coba dengerin dulu. Bukan Silakan. mempersalahkan, mengoreksi otak kamu biar benar. Coba hati-hati, ini lihat nih. Wahai ahli Oke. kitab. Nih, wahai ahli kitab. Kita membenarkan ahli kitab, bro. Kristen yang lurus kita benarkan karena itu merupakan umatnya Nabi Isa, bro. Janganlah kamu melampaui batas seperti RK dalam agamamu. Tuh ya, santai, bro. Jangan marah, bro. Tenang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ini sama. Yesus mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Al-Masih, ini gelar bro. Isa putra Maryam ialah utusan Allah. Betul. Sepakat kan kalau Isa utusannya? Sepakat dulu. Sepakat, saya sepakat. Dalam konteks Oke, Al-Masih, bagus. Kristologi saya Oke. sepakat. Ya, dan yang diciptakan dengan kalimahnya dan disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh. Sama. Cuma kalau kalian kan ruhnya yang masuk ruh Allah. Oh, Tapi itu kalau rohnya ini- siapa itu? Rohnya siapa itu? Iya, rohnya Allah ciptaan. Oh, Allah punya roh. Katanya tidak serupa dengan makhluk. Kok Allah punya roh? Betul, enggak, bukan. Oh, Allah punya roh ya? Ciptaannya. Itu bagaimana itu? Fokus dulu yang apa yang saya Allah jelaskan. punya roh. Mama, kan lu Saya itu Allah punya roh, beneran, kan? kejang-kejang. Nanti Saya nggak kejang-kejang. Serius, itu Allah punya roh kan? Coba, dengar Enggak, itu Allah punya roh kan? Allah punya roh karena ciptaannya, bro. Betul. Oke, sepakat, guys. Iya, Lanjut. sepakat. Nanti saya jelaskan, akan Oke. memberikan pelajaran tentang roh, bro. Oke, sepakat. Oke. Oke, ya harus sepakat dengan saya karena Yesus juga manusia, sepakat ya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ini yang jadi masalah, Oke. bro. Oke, sekarang coba kau balik dulu ke saya kameranya.
Kenapa? Kenapa RK? Oke, sekarang gini. Nabi itu bisa berbohong nggak? Boleh. Bisa berbohong nggak? Oke. Ketika menyampaikan wahyu dari Allah bisa berbohong nggak? Oh, nggak bisa. Jangan, nggak berbohong. Oke. Sekarang ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bohong nggak Yesus? Nah, itu masalah keimananmu. Hei, kapan kamu dibaptis? Masalah keimanan. Kapan kamu dibaptis? Jangan tanya ke saya kalau Kapan kau mau dibaptis? gini, bro. Nah, kamu kan bilang gak mungkin bohong. Kapan kamu dibaptis? Kan Yesus gak mungkin bohong. Kapan kamu dibaptis? Nah, justru karena kitabnya yang dirubah-rubah. Yang itu saya jadi tanya, percaya. Yesus gak mungkin bohong. Kapan kamu dibaptis? Bukan Yesus, Nabi Oke, Isa. sekarang giliran saya. Oke, terserah. Saya nggak mau ini ya. Kamu udah kena berapa kali? Sekarang pertanyaan Oke, saya tadi terserah kamu tidak jawab sama sekali. Terserah kamu kena apa? Nah, kamu Oke, dengar dulu. saya ikuti. Pertanyaan saya tadi kamu tidak jawab sama sekali. Apa Ya. pertanyaannya? Pertanyaan saya, sebelum adanya Islam, bagaimana orang itu selamat? Sebelum ada Islam kan asalnya Taurat, oke? Sama pertanyaannya. Sebelum ada Kristen bagaimana orang selamat? Ya ikuti Taurat. Oke, berarti termasuk ayah dan ibu Nabi mengikuti Taurat. Ikut Nabi Isa ini, Nabi Isa. Saya tanya, apakah Ikut Injil. Ikut Injil. di mana? Injil yang mana? Yang nggak paham masalah itu, nggak paham masalah itu karena Siapa bukan yang nggak urusan paham? saya. Bukan urusan saya. Kok bukan urusan kamu? Pertanyaan saya simple. Ayah dan ibu Nabi beriman kepada siapa? Ya beriman kepada Tuhannya. Tuhan siapa? Ya nggak tahu. Agamanya ayah dan ibu Nabi agama apa? Kalau masalah agama, Jawab bro, pertanyaan saya. Agama ayah dan ibu Nabi agama apa? Islam Islam. Berarti masuk surga. masuk surga. Oke. Kau buka, kau lihat data ini. Ini Oh, dalam kalau hadis. masalah hadis. Oh, udah Kalau sabar masalah dulu, hadis. jangan kejang-kejang. Jangan Jangan potong saya. Jangan potong saya. Jangan potong saya. Kalau ayah dan ibu Nabi itu adalah Islam, kamu jangan potong dulu dong. Jangan potong kamu dulu. akan mengatakan itu Jangan karangan potong. Kalau ayah dan ibu Nabi itu adalah Islam, kenapa dalam hadis Sahih Muslim, ayah dan ibu Nabi mengatakan ayah dan ibu Nabi di neraka? Nih. Jawab. Kalau ayah dan ibu Nabi itu adalah Islam, kenapa dia di neraka? Kata nabinya. Jawab. Buka mikmu. Jawab pertanyaan saya. Buka mikmu. Jangan dimatikan. Katanya kenapa kok muter-muter, kembali ke topik. Jawab dulu dong pertanyaan saya. Gini. Kita lagi berbicara tentang keselamatan loh ini. Katanya semua nabi adalah juru selamat. Kenapa ayah dan ibu nabi di neraka? Katanya Islam kamu bilang. Gini. Kalau berbicara masalah hadis, nanti ketika saya menyampaikan yang lebih sohe, kamu akan mengatakan seperti Jawab ini. dulu. Jangan Gini, kemana-mana. hadis itu karangan siapa gitu? Kalau orang-orang Kristen. Jawab dulu. Jangan kemana-mana. Jawab dulu itu enu lah. Kembali ke topik. Dari Kamu akan gini paham masalah itu. gono. Muhammad juru selamat. Kalau juru selamat, coba kau dengar. Takut ya. Sama saya nggak takut. Kalau Nabi Muhammad adalah juru selamat, kenapa dia nggak bisa nyelamatin ayah dan ibunya? Katanya siapa? Nah, itu data. Itu bukan banyak data, hadis lain. brother. Nih. NU loh. Kamu no apa? Itu siapa NU itu? online ini, NU. Apa no? NU ini. Apa no itu? No apa no? Macet nih kamu ini kayaknya udah nggak bisa diskusi ini. Apanya nggak bisa? Ayo kembali ke topik. Kalau Coba bahas itu masalah diskusi ini tentang kan keselamatan. ada. Yesus jalan keselamatan. Gini. Muhammad jalan Gini, keselamatan gini. nggak? Halo. Oke. Macet nih Yesus. kayaknya nih. Coba kembali ke topik. Udah nggak jelas kau turun. Lari terus kau lari terus. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ditanya apa jawab apa. Ini yang Nanda bilang apa? Jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Nah, Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya ya, luar biasa ya. Semoga penjelasan-penjelasan dari saudara RK dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.